Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Barang siapa tidak pegang ini, tidak berpedoman pada ini, yakin berarti dia termasuk orang-orang yang sudah keluar dari agamanya. Karena di antara rukun iman itu ada rukun iman akan kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah iman kepada kitab kita Al-Quran. Dan kata Allah, dan sungguh penghuni neraka jahanam itu dihuni kebanyakan dari golongan minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Tapi kalau jin itu bukan kita, tapi kalau manusia itu jangan-jangan di antara kita yang duduk pada kesempatan pagi hari ini, karena kita baru dikatakan calon-calon penghuni surga, bukan penghuni surga, tapi baru calon-calon penghuni surga. Maka kata Allah, jangan-jangan di saat kita ini tidak pegang ini, tidak memahami ini, tidak mempelajari ini, tidak mengajarkan ini, dan sungguh kebanyakan penghuni neraka itu dihuni oleh golongan jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu seorang manusia yang Allah tanam dekat, yang Allah tanamkan di dalam tubuhnya hati. Tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Di saat dia dibacakan ayat-ayatnya Allah, dia seraya tertawa. Bahkan terkadang mentertawakan, bahkan cerita sendiri seolah-olah dia orang yang paling hebat di dunia ini, paling kuat di dunia ini. Padahal di saat ini Al-Quran ini berada, diletakkan di atas gunung, atas izin Allah gunung itu bisa meledak dan bisa hancur. Inilah Al-Quran. Dan apalagi Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, yaitu seorang manusia yang diberikan kedua mata, tapi kedua matanya jarang untuk dipergunakan melihat kekuasaannya Allah. Ada gunung, ada lautan, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu semua ciptaan Allah. Dan kita posisinya di mana? Ternyata kalau kita dibanding para ciptaan Allah yang lain, kita itu sangat kecil. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Ilmu kita, harta kita, jabatan tinggi kita, rupawan kita. Karena hanya orang-orang inna akramakum indallahi atqakum, hanya orang-orang yang bertakwalah yang insya Allah akan dilihat dan diperlihatkan wajahnya Allah, wujudnya Allah, dan akan dimuliakan di sisinya. Siapa lagi ya Allah? Walahum aydin la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha, yaitu seorang manusia yang diberikan kedua telinga, tapi kedua telinganya jarang dipergunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang benar. Maka di saat manusia punya tiga karakter itu, kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Padahal Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh Allah ciptakan manusia sebaik-baik makhluk. Itu kita. Dengan Allah menciptakan
lebih sempurna daripada malaikat, yang malaikat itu adalah makhluk yang paling taat, tapi malaikat tidak, makhluk Allah yang paling sempurna. Yang paling sempurna adalah manusia. Maka dengan kesempurnaannya itu, jadikan diri kita ini beriman. Kata Allah, mohon maaf, apa? Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, al-imanu aqdun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Saya akan bertanya melalui hati antum, dan saya pun juga akan menjawab. Saya yakin di saat antum ditanya apakah antum beriman, semua yang hadir di sini tidak ada yang bilang tidak. Semua beriman, semua yakin. Kalau sudah yakin, biasanya seringkali kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ibarat kita mau masuk rumah sudah bawa kuncinya. Itu kunci masuk surga, ini syahadat. Tapi apakah kita bisa masuk? Belum. Syaratnya bisa masuk bisa kita percaya, mengikrarkan. Wa amalu bil arkan, mengamalkan apa yang menjadi bagian dari salah satu perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Oke, anak-anak sekalian yang bisa hadir,
Pak Kusni sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Semoga saja antum tambah fresh, tidak ngantuk. Ya. Sekarang kalau saya halo, apa kabarmu? Antum jawabnya alhamdulillah. Kami senang, kami sehat, luar biasa. Kalau saya halo, apa kabarmu? Antum? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Yuk, ya keras, yuk. Wahid Isnan Salas. Halo, apa kabarmu? Ikuti. Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Agak sedikit dikeraskan ya. Baru saya ngasih ya. Yuk. Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan buat hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hari ini kita berpuasa, insyaallah, kecuali yang mungkin tidak berpuasa, khususnya yang ahli. Kalau yang iman, insyaallah tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, kecuali kalau sakit. Dan insyaallah yang hadir di sini pertandanya sehat. Maka saya berhusnudzon semua yang iman berpuasa. Hadisnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena puasa kita, kalau kita ikut pemerintah, ini masih 3 hari lagi. Kalau kita ikut Muhammadiyah, 2 hari lagi. Pertanyaannya kenapa berbeda? Tidak usah diperdebatkan. Semua punya pedomannya masing-masing. Tinggal antepnya hati saja, keyakinannya hati saja, mau ikut yang mana. Kalau Muhammadiyah insya Allah hari Jumat, kalau pemerintah insya Allah hari Sabtu. Berapapun, apakah mau Jumat mau Sabtu, puasa ternyata tinggal menunggu waktu, tinggal menghitung hari, tinggal menghitung jam. Akan kita tinggalkan dan kita ditinggalkan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan pada penutupnya. Maka saya bersyukur hari ini di detik-detik penutupan Ramadan puasa 1444 Hijriah. Hari ini kita bersama-sama berkumpul, insya Allah bermuhasabah, insya Allah bertolabul ilm, agar kita tercerahkan dan hidup kita menjadi cerah, dan kita pun insya Allah mencerahkan. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Keberhasilan puasa kita, suksesnya puasa kita, itu ditentukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di 10 hari pertama mungkin kita belum punya niat secara penuh. Mungkin kita masih
ragu, masih ke bawah di 11 bulan yang lalu. Bahkan di 10 hari kedua ini baru sedikit merasakan nikmatnya kita berpuasa, sedikit merasakan indahnya, bahagianya menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi ternyata anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini sudah 10 hari terakhir. Tinggal 2-3 hari lagi kita akan mengakhiri puasa. Maka seperti halnya ayat yang tertera di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ibarat anak-anakku sekalian yang kelas 12 ingin wisuda, sebentar lagi akan diwisuda. Di wisuda kalau telah dinyatakan lulus dengan nilai sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan akan mendapatkan ijazah insya Allah, dan antum bisa bekerja, antum bisa menikah, antum bisa berkarya sesuai dengan azam-azam antum. Begitu juga puasa 20-30 hari lamanya kita berpuasa. Kita sedikit meninggalkan rasa haus dan lapar kalau belum waktunya, belum makan dan belum minum. Bahkan kita meninggalkan baik itu perkataan, perilaku yang itu mendatangkan mudarat sehingga akan mengakibatkan puasa kita berkurang pahalanya. Itulah kita sampai hari ini. Sebentar lagi kita akan insya Allah diwisuda oleh Allah. Diwisuda oleh Allah. Asalkan apa? Dan bagaimana? Dan seperti apa? Karakternya orang yang telah diwisuda di saat telah menjalankan ibadah puasa, telah menjalankan qiyam Ramadan, itu seperti halnya yang tergambar di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah, ayat yang pertama sampai dengan di beberapa ayat yang sering kita baca. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguannya lagi. Dan inilah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di saat kita puasa sebulan penuh lamanya, insya Allah derajat kita naik 1 tingkat menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang jauh lebih hati-hati. Berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata, dalam berperilaku. Maka orang yang berhasil puasanya itu 11 bulan yang dilaluinya setelah bulan puasa, dia akan tetap istiqomah, menjaga perilakunya, menjaga ilmunya, menjaga lisannya, bahkan dia mampu menjaga hatinya. Tidak mudah menyakiti saudaranya, tidak mudah membenci, dendam pada temannya. Itulah karakter orang-orang yang bertakwa. Maka di saat kita ini diwisuda, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin.
bertakwa yang insya Allah suatu saat nanti akan dilihat, akan ditemui oleh Allah. Bahkan akan dijemput oleh malaikat dan juga para bidadari yang disiapkan untuk orang-orang yang taat, yang mampu menjaga hatinya, menjaga imannya, menjaga ilmunya, menjaga amalnya. Maka syarat surga untuk kita di saat kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa beriman, ini tetap yakin. Maka terusannya di dalam ayat ini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Syarat antum berhasil atau tidaknya antum ini berpuasa atau tidak, ini di saat kalian semua setelah berpuasa 1 bulan lamanya, menjalankan qiyamul Ramadan lamanya, antum percaya akan hal-hal yang gaib karena petunjuk Al-Quran, karena hidayah Al-Quran. Tapi naudzubillah min dzalik, ba'da Ramadan, ba'da puasa, bahkan membedakan antara yang mana yang hak dan mana yang batil saja tidak bisa. Jangan-jangan puasa kita hanya meninggalkan ju'wal atos, hanya sekedar meninggalkan rasa lapar dan rasa haus. Mohon maaf, pertanyaan. Kalau bulan puasa kan iblis setan dibelenggu oleh Allah di dalam neraka. Kalau kita rajin, ya memang kita harus rajin karena tidak ada pengganggunya, Ustaz. Tapi kalau setelah bulan Ramadan kan iblis setan dikeluarkan kembali, sehingga di saat kita ingin ibadah, ini banyak iblis dan setan menggoda, termasuk kita, termasuk saya. Jadikan perisai Al-Quran ini sebagai perisainya kita semua. Seperti hanya yang pernah diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikirim buhul-buhul oleh orang kafir Quraisy. Bahkan kala itu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sulit terbangun dari tidurnya, bahkan kakinya, seluruh tubuhnya sulit digerakkan. Tapi atas izin Allah, dengan Al-Quran, dia bacakan Quran surat An-Nas, surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Buhul-buhul yang tadinya mengikat di seluruh tubuhnya Rasulullah Muhammad SAW, buhul-buhul itu terlepas atas izin Allah. Dan seraya yang tadinya baginda Rasul tidak bisa berdiri bahkan bergerak, baginda Rasul bisa berdiri dan bergerak, bisa melaksanakan apa yang menjadi bagian dari salah satu perintahnya Allah. Itu kemukjizatannya Al-Quran. Maka di saat kita ini beriman, bertakwa, dan telah diwisuda nantinya menjalani ibadah puasa Ramadan, qiyamul Ramadan, seharusnya kita ini percaya akan adanya hari akhir. Karena masih banyak, bahkan kita masih ragu. Di saat anak ngaji masih banyak pertanyaannya. Ustaz, jenengan menika cerita surga dan neraka, apa jenengan pun dumugi surga, untuk mungkin rokok. Ya memang belum. Bahkan sampai hari ini belum pernah kita ini lihat yang namanya surga, yang namanya neraka. Betul? Betul?
Di saat kita ini yakin, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya akan adanya hari akhir. Kita percaya akan adanya surga dan neraka. Berarti kita ini sudah tercatat. Dan memang kita ini sebagai seorang lulusan yang mumtaz, seorang lulusan terbaik di Ramadan 1444 Hijriah. Maka kalau sampai hari ini antum ragu, yakinkan diri antum, di dalam hati antum. Jangan bilang antum sering sakit hati. Dan sakitnya konon katanya di sini karena mungkin diputus oleh orang yang dia cintainya. Kalau hubungannya hubungannya antara manusia dan manusia sampai menyakitkan hati, diputus oleh pacarnya atau mungkin diputus oleh sahabat karibnya, teman dekatnya aja sakit hati. Coba bayangkan kalau ini yang mutus ini Allah. Kira-kira mau sembunyi di mana? Mau sembunyi di mana? Tidak ada persembunyian. Karena semua persembunyian yang ada di seluruh dunia dan isinya miliknya Allah. Maka mau tidak mau, di saat kita ini sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan ilmu kita, mari kita percaya akan adanya bil ghaib, adanya hal yang ghaib. Sehingga di saat kita ini percaya akan adanya hal yang ghaib, bagaimana kita caranya meraih sesuatu hal yang ghaib itu dengan benar, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan amal kita. Setelah kematian ini ada alam kubur. Setelah alam kubur, alam akhirat. Tinggal pilih saja antara surga atau neraka. Itu. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Maka hadisnya Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Bagaimana cara meningkatkan iman agar kita ini percaya kepada hal yang gaib? Dengan sesungguh hati, melalui hati kita, melalui lisan kita, melalui ilmu kita, melalui amal kita. Di 10 hari terakhir ini mari kita gunakan untuk senantiasa taubatan nasuha, memohon ampun, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan, khilaf, dosa yang sering kita lakukan, baik itu secara sengaja maupun juga secara tidak sengaja. Tapi kalau di 10 hari terakhir ini kita enak-enak saja, seolah-olah pasti nanti di Ramadan 1445 Hijriah pasti kita jumpai lagi. Lah, bisa jadi kita tidak kita jumpai. Bisa jadi kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka, anak sekalian, jangan sampai kita ini disebut oleh Allah seperti yang saya laporkan tadi, ulaika kal an'am bal hum adallu. Bahkan orang-orang yang punya hati, punya mata, punya telinga tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Kata Allah, orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek, lebih hina daripada binatang ternak itu sendiri. Kenapa Allah sampai menyampaikan seperti itu? Kenapa Allah sampai menyampaikan seperti itu? Karena manusia punya akal. Iblis, sehingga mohon maaf, ini saya sedikit sampaikan. Kalau sampai hari ini antum masih
seorang manusia yang jauh lebih sempurna. Iblis itu sebetulnya tidak punya akal. Iblis itu hanya punya nafsu. Tidak punya akal sama sekali. Sehingga iblis itu tidak ada yang pintar. Hanya punya akal. Hanya punya nafsu saja. Tidak punya akal. Kita yang punya akal, punya nafsu. Seharusnya kita ini jauh lebih baik. Yang diciptakan oleh Allah jauh lebih sempurna. Setidaknya kita gunakan bekal kita untuk meraih ridho Allah, sehingga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri, yang pandai menjadi orang-orang yang insya Allah akan ditunggu oleh Allah di akhirat nanti. Itu yang pertama. Wa yuqimunas shalah. Dan siapa lagi orang yang diwisuda Ramadan 1444 Hijriah ini, pastinya dia setelah Ramadan dia tidak akan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Saya tanya sekarang, khususnya kalau Bapak Ibu guru insya Allah yang beragama Islam pasti sholat. Saya tanya anak-anak sekalian, siapa yang sampai hari ini 5 waktu tiada henti, baik itu secara munfarid maupun jamaah? Banyak. Insya Allah. Mungkin yang tidak berani tunjuk jari ini mungkin malu. Saya berhusnudzon semua sholat. Maka di saat antum ini ingin mempertahankan takwa antum, mempertahankan iman antum, sehingga agama antum ini tegak lurus seperti hanya bangunan yang kokoh di sekitar kita ini, tegakkanlah dirikanlah karena sholat itu bisa mencegah perbuatan dari yang keji dan munkar. Maka sebetulnya orang itu dikatakan baik di saat dia mampu menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya. Apabila Ramadan ini masjid, musola, langgar kita dipenuhi oleh jamaah, ya jelas seharusnya memang seperti itu. Tapi yang sulit ini mempertahankannya agar setelah Ramadan ini masjid, musola, langgar kita masih dipenuhi oleh jamaah, dipenuhi oleh orang-orang yang senantiasa mengaku beriman. Maka kalian semua jangan pernah ngaku beriman kalau ternyata kalian semua sampai hari ini tidak menjalankan ibadah sholat. Karena syaratnya orang yang beriman adalah sholat. Maka di situ di ayat ini, setiap ayat yang disebutkan oleh Allah bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah. Karena kebanyakan manusia belum tentu beriman, tapi di saat itu beriman pasti insya Allah manusia. Saya masih jauh ini. Jadi saya masih jauh ini, saya belum sholat. Ya segera taubatan nasuha. Doanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala amdi wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika
alayya wa a'udzu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan hanya bilang taubat tapi setelah itu maksiat. Tapi memang betul-betul taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat dan tidak akan pernah mengulangi lagi. Ini taubatan nasuha. Maka momen Ramadan ini kita gunakan untuk introspeksi diri, mawas diri. Pantaskah kita ini sudah mendapatkan surga? Pantaskah kita ini mendapatkan surga? Kalau belum, layakkan diri kita, pantaskan diri kita. Jangan sampai Allah mengingatkan kita dengan ujian dan cobaan yang Allah kirimkan melalui ciptaan-ciptaan. Naudzubillah min dzalik. Maka bismillah. Mari kita bersama-sama untuk meniatkan diri, dan insya Allah di saat kalian semua mampu menjaga sholatnya, hati ini akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Yuk ikuti subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ini diantara lafal-lafal yang seharusnya kita lafalkan di 10 hari terakhir ini. Kita lafalkan setelah sholat kita, baik itu sholat rawatib kita, baik itu qiyamul lail kita, qiyamul Ramadan kita. Ini kita sering hal wajib ini. Apalagi kalau ditambah, dan saya yakin antum hafal, jauh lebih hafal daripada saya, karena saya dulu juga pernah ngajar di salah satu SMK negeri di Kota Waljana. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Halimu ya Qadir, dan seterusnya. Itu cara kita untuk menenangkan hati kita, menjadikan hati kita ini tambah bersinar, tambah jauh lebih baik, sehingga apa yang kita keluarkan, baik itu lisan kita, perilaku kita ini penuh dengan kebaikan. Maka di saat perilaku perkataan kita ini jauh dari kebaikan, berarti hati kita ini ibarat kaca
yang sering kita gunakan untuk bercermin sangatlah kotor. Itu diantara yang kedua. Orang yang diwisuda Ramadan itu setelah percaya dengan yang gaib melaksanakan sholat. Terus apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya yang dianugerahkannya untuk mereka. Makanya puasa antum ini bisa jauh lebih sempurna di saat antum sekalian mengeluarkan zakat fitrah. Dan saya yakin sekolah kita insya Allah sudah mengamalkan setiap satu jiwa, ya, satu siswa ini minimal wajib mengeluarkan 2,5 kilogram bahan pokok makanan, yaitu beras, untuk kita zakatkan dan kita peruntukkan ke 8 asnaf yang berhak menerimanya. Maka di saat kita ini puasa kita sebelum Idul Fitri besok Jumat atau Sabtu, kita tutup dengan zakat fitrah, insya Allah kita akan menjadi lulusan yang mumtaz, menjadi orang-orang yang insya Allah punya derajat takwa. Insya Allah. Itu diantara anak-anakku sekalian, ya. Insya Allah di saat kalian semua amalkan, ya, antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari antum dari 3 itu, insya Allah. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah bersabda, di saat ditanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala ya Rasulullah, amalan apa yang bisa dilaksanakannya ini Allah cinta, Allah senang kepada orang yang mengamalkannya? Di antaranya wa aqimus sholat, salah satunya as-sholatu ala waktiha, seperti hanya cocok seperti yang di dalam ayat tadi. Orang-orang yang mampu mendirikan sholat, apalagi sholatnya tepat waktu, insya Allah akan disenangi, akan dicintai oleh Allah. Senang enggak dicintai oleh Allah? Senang. Dicintai oleh orang yang kita cintai saja senang, apalagi ini yang mencintai adalah orang yang menciptakan orang yang mencintai. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, intinya di acara kajian pagi hari yang berbahagia ini, akhir Ramadan ini tinggal menunggu waktu saja. Antum boleh minta sama ibu antum, bapak antum, mungkin baju baru untuk lebaran. Tapi apa gunanya baju baru kalau sampai hari ini kita ini belum mampu memperbarui iman kita? Kalau puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya belum mampu untuk memperbarui puasa kita, memperbarui iman kita. Kalau puasa Qiyamul Ramadan selama 1 bulan lamanya belum mampu untuk memperbarui iman kita, bisa jadi Allah akan memperbarui dengan cara yang lain. Allah akan memperbarui dengan cara yang lain.
Jangan sampai nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini dicabut satu persatu karena kita melalaikan apa yang menjadi bagian dari salah satu kewajiban. Jangan sampai Allah ini sampai memberikan ujian, bahkan naudzubillah min dzalik musibah kepada kita gara-gara kita ini lalai terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu di akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita, menolong kita meluruskan akidah kita, meluruskan ibadah kita, meluruskan ilmu kita, bahkan membersihkan hati kita, sehingga hati ini mampu mendekatkan diri kepadanya, sehingga tercatat sebagai orang-orang ahli ibadah. Amin. Dengan menundukkan kepala dan meneladahkan tangan-tangan kita, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah tidak anak sekalian yang kami banggakan, apa yang saya sampaikan semoga saja jadi asal, setidaknya asal yang antum dapatkan ini mampu antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, baik itu menang di dunia dan menang di akhirat insyaallah. Nurul qalami wa mayyasturu wastabiqul khairat. Akhiru kana wassalamu alaikum warahmatullahi